101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Anda masih bersama kami di Bincang Ramadan untuk edisi di sore hari ini di 22 Ramadan bertepatan di 15 Mei 2020. Masih bersama Ustadz Muhammad Taufik Saiman dengan judul keutamaan dari 10 hari menjelang berakhirnya Ramadan. Ustadz, tadi sudah Ustadz sampaikan salah satu ibadah yang bisa kita lakukan adalah dengan mengejarnya kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, yaitu dengan malam Lailatul Qadar. Dengan tadi yang sudah Ustadz sampaikan, dengan ciri khasnya itu biasanya di malam-malam ganjil. Nah Ustadz, untuk mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar itu sendiri, Ustadz, apa sih yang ibadah-ibadah apa yang bisa kita lakukan, Ustadz? Itu kan mungkin seperti membaca Al-Quran, ataukah ditambahkah jumlahnya membacanya, atau dengan ibadah apa saja, Ustadz? Ataukah ada sholat khusus yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar itu sendiri, Ustadz? Ya, baik. Untuk di bulan suci Ramadan, untuk mendapatkan keutamaan di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yang pertama tadi adalah dengan kita menggapai, mencari, menunggu dan mempersiapkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya. Nah, Lailatul Qadar tadi sudah dijelaskan di 10 malam yang terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Hikmahnya tidak disebutkan oleh Rasulullah di malam 23 atau 29, supaya kita bersiap diri, ya, supaya kita ibadah terus, bahkan diingatkan oleh Rasulullah dan para ulama bahwa kita kejarlah mulai dari malam pertama Ramadan. Bahkan dari malam pertama Ramadan kita sudah mempersiapkan diri, sudah mengejar Lailatul Qadar mulai dari malam-malam pertama di bulan suci Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir. Nah, untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu ibadah-ibadah apa lagi yang harus kita lakukan? Yang utama adalah ibadah kita dengan i'tikaf. I'tikaf itu artinya berdiam diri. Ya, secara bahasa itu berdiam diri, secara fikih artinya, maksudnya adalah kita berdiam diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan syariatnya. Ya. Jadi kita berdiam diri dalam masjid, terutama di 10 malam terakhir. Kalau bisa kita di dalam masjid, masjid yang dilaksanakan sholat Jumat, ya, masjid jami yang selalu dipakai untuk sholat Jumat yang ramai, maka kita bisa untuk melaksanakan iktikaf di situ. Nah, bagaimana dengan musim pandemik ini? Nah, saat ini bagaimana Ustaz menyikapinya? Nah, menyikapinya kita ini adalah rakyat. Kita pertama rakyat. Yang kedua kita kurang ilmu, ya. Yang ketiga kita nggak ada kekuasaan. Bukan pejabat, bukan presiden, bukan wali kota, bukan gubernur. Kita bukan pemimpin organisasi yang ditakuti, disegani oleh seluruh dunia, ya. Maka oleh karena itu, maka kita harus sami'na wa ta'ana kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Nah, taat kita itu kepada Allah dan Rasul, yang berikutnya adalah taat kepada ulil amri minkum. Ulil amri itu adalah pemimpin kita, ya. Pemimpin dalam hal ini adalah wali kota kita, gubernur kita, presiden kita, bersama ulama umarok kita, ya, ulama dan umarok kerjasama. Nah, ulama kita, terutama sekarang ini yang sudah diakui, sudah lama diakui dengan majelis taklimnya, dengan majelis ulamanya, MUI. Dan MUI dengan pemerintah sudah memutuskan karena masalah kesehatan, masalah ini yang serius, ya. Sudah banyak ratusan merenggut jiwa, bahkan ratusan ribu lebih sedunia ini merenggut jiwa dengan COVID-19 ini, corona ini. Maka ini harus ditanggapi dengan serius. Jangankan di Indonesia, jangankan di luar negeri, di Masjidil Haram saja ditiadakan sholat Jumat bagi masyarakat umum. Jadi kita bisa melihat ke sana, Ustaz. Jadi jangan sampai kita berpikir yang bagaimana seperti itu, ya. Kita nih mau taat lagi kepada siapa, ya? Jadi pemerintah kita sudah melarang kita sholat di masjid, ulama kita melarang masjid dengan fatwa MUI-nya, ya. Di MUI itu 50 orang lebih ulama, ya, ahli hadis, ahli fikih, tafsir dan sebagainya. Mereka sudah memutuskan dari berbagai masalah akidah, masalah fikih, masalah kesehatan dan lain sebagainya, sudah dipertimbangkan. Maka keputusan ini kita sami'na wa ta'na, kita ikuti ulama dan umarok kita. Bahkan sudah ada contoh di Arab Saudi oleh ulama Imam Masjidil Haram
fatwa sana sudah memutuskan, sudah dari tanggal 16 Maret yang lalu tidak sholat berjamaah 5 waktu di dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dan masjid-masjid di Saudi Arabia, Mekah, Madinah, ya. Bahkan azannya diganti di Saudi Arabia. Alhamdulillah, saya baru pulang umroh, ya. Seperti apa Jadi Ustaz itu? bulan April ini saya baru pulang umroh karena ya agak lama, dan di situ diganti yang tadinya hayya 'ala shalah diganti dengan shollu fi buyutikum. Itu azan, ya. Azan di Mekah, Madinah dan masjid-masjid lain shollu fi buyutikum. Itu apa artinya Ustaz? Artinya sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Seperti itu. Anjuran di masjid itu. Maka kita untuk keamanan kesehatan dan tidak menyebarnya COVID-19 ini, maka kita sholat di rumah dengan waktu yang sudah tentukan nanti. Kita berdoa semoga cepat selesai, ya. Maka oleh karena itu, kalau tidak bisa dilaksanakan di masjid, ya, maka kita kejar malam Lailatul Qadar di rumah kita. Bisa di rumah dong Ustaz? Bisa di rumah kita, ya. Ya bagaimana lagi? Ini kan bukan kondisi yang normal. Ini non formal, ya. Abnormal, ya. Abnormal. Nah, abnormal. Maka bukan kondisi yang seperti biasa, maka kita lakukan di rumah kita, ya. Kita lakukan, kecuali kalau memang masjid yang daerah steril, bagus, bersih, sehat, sesuai dengan Kementerian Kesehatan SOP-nya, bisa kita ikut di sana. Kalau tidak, kita lakukan di rumah saja. Oke. Di musola di rumah kita akan jeda dulu Ustaz, ya. Baik. Baiklah, untuk Anda pendengar Smart FM, di kesempatan di sore hari ini kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda. 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Anda masih bersama kami di Bincang Ramadan di sore hari ini. Masih kerjasama Radio Smart FM Palembang dan Doba Duafa cabang Sumatera Selatan. Masih bersama Ustadz Muhammad Taufik Saiman di kesempatan di sore hari ini. Ustadz, tadi kan banyak sekali keutamaan Ustadz, ya, untuk menjelang menjelang berakhirnya di Ramadan tadi. Adakah ibadah lainnya lagi Ustadz yang bisa kita lakukan untuk kita mendapatkan keberkahan di bulan akan menjelang berakhirnya Ramadan ini Ustadz? Selain misalnya kita berdoa, ataukah ada doa khusus yang bisa kita panjatkan, dan doa itu sebenarnya ada hubungannya dengan hanya keduniawian atau bagaimana Ustadz ini? Ya. Adakah adabnya, cara-caranya begitu Ustadz? Ya, baik. Berkaitan di keutamaan 10 hari terakhir, tadi kita menggapai Lailatul Qadar, terus apa saja yang kita lakukan, ya? Kalau kita bisa itikaf baik di masjid atau di rumah tadi, maka kita perbanyak sholat sunnah, sholat tarawih, sholat witir, sholat taubat, sholat hajat, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kita menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran Ustaz. Jadi jangan hanya membaca gadget Ustaz, ya, atau handphone. Jangan handphone, WA saja, Facebook saja, ya. Tapi Al-Quran kita baca, ya. Jadi harus banyak waktu kita siapkan untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa sehari itu bisa, silakan. Yang bisa 2 juz sehari, silakan. Yang bisa 1 juz 1 hari, silakan. Berarti kalau dia 2 juz sehari, berarti 1 bulan bisa 2 kali dia khatam. 2 kali khatam Ustaz. Kalau dia 1 juz sehari, berarti 31 kali khatam. Silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita sibukkan diri kita, walaupun kita terbata-bata membaca Al-Quran. Bahkan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu, maka pahalanya lebih banyak lagi. Karena dia terbata-batanya, ya. Ditambah pahala terbata-batanya, maka dia banyak, ya. Lebih banyak dari yang lancar. Nah, oleh karena itu, sibukkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Kita atur dengan waktu untuk keluarga kita, untuk masih tugas pribadi kita, dan kita sibukkan juga untuk kita sendiri untuk beribadah dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dan iktikaf tadi, ya. Dan di iktikaf itu yang berikutnya ibadah yang kita lakukan adalah dengan kajian-kajian. Ya, boleh di rumah atau di musola atau di masjid. Kalau bisa di masjid iktikafnya tadi, ya. Kalau enggak ya di rumah, ya. Kalau sesuai dengan kondisi seperti ini, maka di rumah, ya, kita buat kajian. Boleh pengajian, buka kitab, saling membacakan, atau kita panggil ustadznya, ahli, ya. Paling tidak kita baca-baca tafsirnya, hadisnya. Nah, kita perdalam lagi. Atau memperbanyak dengan tadarusan Al-Quran. Dan ini momen kita bersama keluarga. Di masa saat ini Ustaz, di masa saat ini khususnya, ya, karena kondisi seperti ini, bersama istri, bersama anak,
Yang tadinya mungkin para ustadz, para kiai kan banyak, hampir tiap hari. Ada yang sehari itu bisa 5 kali ngisi kalau di bulan suci Ramadan. Ya. Nah, ini kesempatan di bulan ini kita bersama istri dan anak-anak dan keluarga, bersama keluarga, bertahajud bersama, tarawih bersama, tadarusan dan lain sebagainya. Nah, kita perbanyak, dan juga kita memperbanyak membaca sholawat. Silakan. Kalau biasanya Rasulullah dan ada ulama menganjurkan untuk membaca sholawat itu sehari itu pada subuh itu 10 kali. Setelah sholat subuh, setelah sholat asar 10 kali membaca sholawat. Ya. Nah, silakan di bulan suci Ramadan ini, karena kita banyak waktu, boleh silakan. Mau 10 kali, tidak mau ada batasan, Ustaz, ya? Tidak ada batasan. Mau 100 kali, mau 1000 kali, silakan. Subhanallah. Ini kesempatan kita, karena kita punya waktu yang banyak, dan kesempatan di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan semua amal ibadah kita. Dan berikutnya adalah kita jangan lupa untuk sedekah. Kenapa? Ya, sedekah. Lipat gandanya Allah lipat gandakan. Boleh nanti disalurkan ke dompet du'afa. Boleh ya, Ustaz. Nah, dompet du'afa banyak program. Ada memberikan takjil, ada memberikan sedekah, ya, ada memberikan COVID-19 ini kan ada dampaknya. Orang yang tidak bekerja, tidak mendapatkan pendapatan, penghasilan yang berkurang dan sebagainya, nah diberikan sembako dan lain sebagainya, pemberian masker dan sebagainya, termasuk beasiswa, termasuk training dan lain sebagainya. Dan ini dilakukan oleh dompet du'afa, dan juga ada Kopdai dompet du'afanya. Yang Kopdai dompet du'afanya dia dengan pendidikan, dengan ceramah, training, seperti itu. Dan dompet du'afa banyak program yang lain. Nah, boleh disalurkan melalui dompet du'afa. Salah satunya, Ustaz, ya? Salah satunya. Nah, supaya apa? Supaya tepat sasaran, supaya nyampe, supaya tidak berkurang, ya. Dan terdistribusinya tidak hanya di RT sini saja. Jadi merata, penyebarannya merata. Karena apa? Dompet du'afa punya data yang otentik, akurat, ya. Di RT ini, kelurahan ini, kecamatan ini sesuai dengan levelnya ada, ya. Nah, maka insya Allah saluran itu akan terjadi penyebaran. Coba kalau kita memberikan sendiri, mungkin orang terdekat saja. Kita nggak tahu ada orang yang lebih prioritas lagi, memerlukan, Ustaz, ya? Memerlukan lagi, ya. Bahkan rumahnya hancur karena roboh, karena nggak kuat, ya. Makan nggak bisa, udah PHK lagi. Nah, ini sangat-sangat membutuhkan. Oleh karena itu, karena kita nggak tahu, maka dengan lembaga ini, lembaga akan memberikan informasi, dan insya Allah open management. Iya, seperti ya, dapat laporannya. Oke, nah Ustadz, ini kan dalam 10 hari terakhir ini, Ustadz, terkadang mungkin kita tidak fokus, Ustadz, ya. Kita mungkin hanya banyak sekali cobaannya, Ustadz. Ini kayaknya berat banget sebenarnya. Berat itu mungkin dari kita sendiri, Ustadz. Nah, ini bagaimana, Ustadz, cara kita mengatasinya, cara kita ngakalinnya, jadi biar kita ini ya semangat sampai 10 tadi. Jadi jangan sampai udah mau 10 ini nyantai-nyantai saja lah ibadahnya. Ini bagaimana, Ustadz, cara mengatasinya, khususnya agar semangat itu tetap terpelihara, khususnya mungkin di lingkungan keluarga, apalagi pada saat pandemi saat ini, Ustadz. Ya, baik. Bagaimana kita menyemangati diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mengadakan kajian Ramadan sebelum bulan suci Ramadan. Oh, sebelumnya. Itu yang disebut dengan tarhib. Ya, tarhib itu kita mengkaji masalah fikih, masalah zakat, masalah ibadah-ibadah apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Termasuk kita diajarkan membuat program, ya. Bahkan sebelum Ramadan kita sudah diajarkan untuk membuat program apa yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan, ya. Sholatnya kita buat target, tahajudnya misalnya. Tahajudnya apakah mampu kita setiap malam? Kalau mampu, alhamdulillah. Sholat duhanya mampukah kita buat target setiap hari? Kalau nggak mampu, ya 1 minggunya berapa kali? Silahkan sesuai dengan target kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Begitupun target berikutnya, misalnya membaca Al-Quran. Seharusnya sebelum Ramadan sudah kita rancang. Seharinya apa 1 halaman, apakah 1 juz, ya, ataukah 10 halaman dan lain sebagainya. Target kita sesuai kemampuan kita. Berikutnya infak misalnya. Infak, target kita bisa infak apakah setelah subuh, sebelum matahari terbit kita udah bisa infak. Apakah kita langsung infak secara langsung ataukah secara online langsung transfer ke rekening dompet du'afa misalnya, kan ada rekening online-nya, ya. Ataukah kita tabung dulu di rumah kita kumpulkan setiap Jumat kita sebarkan misalnya. Banyak cara untuk sedekah dan sebagainya. Begitupun
misalnya kita udah lewat nih, baru sadar, oh iya saya nggak punya program, saya nggak ikuti tarhib. Nah paling tidak di berapa hari, 20 atau 15 hari terakhir sebelum kita lewati ini, maka kita persiapkanlah. Apakah 10, 15 ataukah 10 hari terakhir ini kita siapkan. Ayo, ini ada Lailatul Qadar. Ayo kita kejar. Bersama-sama keluarga, orang tua, anak, istri, adik, beradik kita ya. Kita kejar. Kalau memang nggak memungkinkan di masjid ya, karena anjuran pemerintah, ulama, MUI di rumah, oke, kita kejar di rumah. Al-Qur'annya berapa kali? Tadarusannya berapa banyak ya, sedekahnya berapa banyak, terus untuk membantu ayah, ibu, keluarga, adik-beradik di rumah, apa yang perlu kita bantu, buat agenda kita, termasuk untuk membantu sosial, seperti itu, sosial kemasyarakatan di RT kita, di masyarakat kita. Nah, mungkin kita nggak ada data, bisa kita tanya dengan dompet apa misalnya, di mana sih untuk penyalurannya? Wah, kami punya masker, di mana yang belum? Kami punya sembako, tempat kami sudah, di mana lagi yang belum? Nah, bisa bekerja sama seperti itu. Jadi bisa kita agendakan. Jadi sebenarnya kegiatan apa yang kita ingin capai di bulan Ramadan sebenarnya bisa kita buat sebelum Ramadan, Ustadz ya. Tetapi pun toh kita sudah berada di Ramadan, itu tidak ada kata terlambat, Ustadz ya, untuk beribadah. Ustadz ini, nah Ustadz, bagaimana jika ada halangan, misalnya ini, misalnya wanita yang sedang haid ini, Ustadz, dia ingin beribadah misalnya di 10 hari terakhir, tetapi dia sudah masih dalam masa haid ini, Ustadz. Adakah ibadah-ibadah khusus yang sebenarnya bisa dilakukan, Ustadz? Toh untuk mendapatkan malam itu secara Allah, Ustadz ya. Tapi dia ingin apa ya? Ingin ada tamu khusus ya. Ingin ada keistimewaan. Nah, ini bagaimana Ustadz ini? Ya, untuk wanita yang perempuan yang haid, misalnya yang nifas ya, baru melahirkan, karena itu dia nggak bisa berpuasa. Namun dia bisa melakukan amal-amal soleh yang lain. Nah, seperti apa Ustadz itu? Dengan misalnya dia berzikir, ya, dengan dia banyak bersolawat, dengan dia memperbanyak bacaan istighfar ya, dengan memperbanyak dia zikir-zikir harian. Nah, atau memang ada perbedaan pendapat ulama. Ada perbedaan pendapat ulama, kalau haid ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Bahkan membaca Al-Quran saja, jangankan baca Al-Quran, menyentuh Al-Quran saja tidak boleh. Ya, ada pendapat ulama. Karena memang ada ayat Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh kecuali orang yang suci. Jangan menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Ya, suci dari haid, nifas dan sebagainya. Tapi ada pendapat ulama, daripada kita bengong melompong, ya nggak apa-apa. Ya, boleh. Takut dengan perbedaan pendapat tadi, ya sudah, kita banyak zikir saja. Yang tadinya kita zikir istighfar mungkin 70 kali, nah silakan mau 100 kali, mau 500 kali. Yang tadinya kita sholawat 10 kali, mungkin 100 menjadi 500 dan seterusnya. Berarti memang ada kemudahan, Ustadz, yang diberikan dalam beribadah. Dan bisa kita buka kitab-kitab misalnya tentang amal soleh sebelum meninggal misalnya, atau Ramadan terakhirku. Nah, boleh kita baca kitab-kitab seperti itu. Nah, Ustadz, sebagai penutup di kesempatan di sore hari ini, apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada pendengar Smart FM di 10 hari ini, bertepatan dengan 10 terakhir, apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada pendengar Smart FM? Silakan. Baik, Smart FM yang berbahagia, oleh karena itu kita masih punya waktu ya. Mari kita persiapkan, mari kita gapai, kita kejar, kita persiapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena sudah jelas, satu malam kita mendapatkan Lailatul Qadar bagaikan kita beribadah sebanyak 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun lebih. Kenapa kita tidak mau mendapatkannya? Pasti kita mau, pasti kita mau. Maka kita persiapkan dengan ibadah, dengan memperbanyak sholat tarawih, dengan memperbanyak sholat witir, dengan memperbanyak sholat taubat, sholat duha ya, dan membaca Al-Quran. Sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, dan jangan lupa untuk bersedekah. Dan ada salah satu hadis yang belum saya sampaikan. Silakan. Dan jarang para ustadz menyampaikan. Rasulullah SAW kalau di bulan suci Ramadan, ini kalau kondisi normal ya, kalau sekarang kan umroh ditutup ya, Rasulullah SAW bersabda, fa'idza ja'a Ramadan fa'tamiri. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka umrohlah. Kenapa? Fa'innahu fihi ta'dilu hijjah. Kenapa? Karena umroh di bulan suci Ramadan
ada berapa fadilahnya, manfaatnya. Yang pertama, kita melaksanakan umroh tapi pahalanya pahala berhaji. Yang kedua, hajinya bersama Rasulullah SAW. Maka kalau kondisi normal, kita mempunyai dana, siapkan diri di samping amal-amal yang sudah kita sebutkan tadi, jangan lupa mengambil akselerasi lagi, yaitu dengan umroh dan iktikaf dan sholat tarawih witir di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, insya Allah. Oke, terima kasih Ustadz ya. Sama-sama. Kesempatan di sore hari ini, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa menggugah Ustadz ya. Ini kan di 10 terakhir ya, jadi tidak ada kata terlambat Ustadz untuk beribadah. Ustadz, amin. Ya demikian pendengar Smart FM, kesempatan di sore hari ini, akhir kita di Bincang Ramadan untuk kesempatan di hari ini di 22 Ramadan bertepatan di 15 Mei 2020. Dan jangan lupa kami ingatkan untuk Anda bisa menyimak dan untuk subscribe channel dari YouTube Smart FM Palembang. Saya Misdi Aditya dan Ustadz Muhammad Taufik Saiman mengucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.